Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua. Salah satu informasinya datang dari Kemendikbud, dan sebagiannya itu dari Panselnas atau dari Menpan RB, begitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita lanjut ke informasi penting ini, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan itu selalu mendapatkan informasi awal atau pertama dibanding rekan-rekan yang belum subscribe atau belum mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, admin ucapkan sangat-sangat terima kasih, dan kita lanjut ke informasi yang pertama. Oke, di sini admin sudah berada pada Instagram resmi Ibu Nunuk Suryani selaku Sesditjen, teman-teman ya, di Kemendikbud. Nah, di sini kita bisa lihat postingan terbaru beliau, di mana kita bisa lihat di sini beliau mengatakan bahwa hari ini, jadi maksudnya kemarin 10 Desember 2021, hari terakhir ujian seleksi guru P3K tahap 2. Bagi yang direkomendasikan untuk ikut ujian susulan hanya akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Jadi besok teman-teman ya, besok Minggu tanggal 12 Desember 2021 sudah mulai dilaksanakan atau sudah dilaksanakan ujian susulannya. Dan itu akan berlangsung di sesi kedua pukul 14. Jadi pukul 14 sudah dimulai. Jadi teman-teman itu usahakan datang di lokasi sebelum pukul 14 ini. Tempat ujian kompetensinya akan diinformasikan segera. Nah, berarti segera teman-teman ya, karena tanggalnya sudah ada, harinya sudah ada, tinggal tempat ujiannya yang akan diinformasikan. Semoga beberapa jam ke depan sudah ada disampaikan. Jadi ini penting buat rekan-rekan yang memang berhalangan. Sebagaimana rekan-rekan kita beberapa waktu yang lalu yang sempat bertanya kepada admin di kolom komentar channel ini. Oke, jika sudah, kita lanjut lagi ke informasi yang lain. Nah, di sini ada rekan kita bertanya, tes tahap 1 umur 34, tes tahap 2 umur sudah 35, lewat 3 bulan atau 35 tahun 3 bulan di tahap kedua ini. Apa saya dapat afirmasi? Nah, untuk rekan-rekan semua yang mungkin pertanyaannya sama dengan Pak Agus, silahkan diperhatikan baik-baik. Admin akan menjawab ini berdasarkan dengan peraturan Kepmenpan RB nomor 28, teman-teman ya. Jadi kita simpan dulu yang ini. Terus ada di sini pertanyaan lagi dari Pak Wawan. Pak, saya alhamdulillah sudah PG kategori 1. Sedangkan pesaing usianya 50 plus. Pertanyaannya, jika formasi hanya satu, siapa yang lolos mengisi formasinya? Jadi dia sudah yakin bahwa lulus berdasarkan kategori 1. Namun ada saingannya berusia 50 tahun ke atas. Namun formasi yang tersedia cuma satu. Oke. Yang perlu kita ketahui di sini, berapa nilai pesaingnya tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Berapa nilai yang dimiliki oleh pesaingnya. Tapi nanti kita akan lihat juga aturannya. Dan di sini ada juga pertanyaan bahwa bagaimana dengan saya, guru agama? Nilai saya, nilai teknis 310, nilai manajerial dan sosiokultural 189, wawancara 29. Apakah saya bisa lolos? Dan di sini sudah ada yang menjawab, kalau dapat afirmasi usia, lulus Pak. Kalau nggak lulus, PG kategori 3. Oke, kita ke pertanyaan pertama dulu. Untuk menjawab ini, kita perlu melihat Permenpan RB nomor 28, teman-teman ya. Yang X tahap 1 mungkin sudah paham. Nah, di sini di poin 1 bagian B, pelamar yang berusia di atas 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini. Berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15%. Oke, sudah cukup teman-teman ya.
Artinya, Pak Agus tadi itu usianya dia itu 35 tahun di tahap kedua. Yang sudah pasti bisa dikatakan dengan sangat terpaksa admin di sini akan menjawab tidak dapat, Pak. Tidak dapat, Pak. Kenapa? Karena usia beliau itu 34 tahun pada saat pendaftaran, begitu teman-teman ya, atau pada saat buat akun. Jadi ini sangat disayangkan. Selanjutnya, di sini ada pertanyaan dari Pak Wawan. Nah, kita kembali melihat aturan Kepmenpan RB 1169 ini. Nah, beliau di sini tadi tidak mengatakan berapa nilainya, namun yang misalnya kita ambil contoh saja guru SD 320. Misalnya Pak Wawan itu lulus kompetensi teknis 320, sosiokultural dan manajerialnya 130, wawancaranya 24, alias nilai pas-pasan tapi lulus berdasarkan kategori 1. Itu beliau. Namun yang jadi pertanyaan, yang berusia 50 tahun plus itu nilainya berapa, teman-teman ya? Nilainya berapa dulu? Apabila nilainya di atas 320, nilainya di atas 320, berarti iya, dan sosiokultural dan manajerialnya 130, wawancaranya 24, namun teknisnya anggaplah 325, maka yang lulus itu adalah yang berusia 50 tahun ke atas. Tapi jika nilai si pesaing tersebut kurang dari 320, maka sudah dipastikan yang lulus itu adalah Pak Wawan. Jadi di sini akan muncul pertanyaan admin, berapa nilai pesaingnya? Ini yang perlu kita ketahui juga teman-teman ya. Pesaingnya dan formasi apa? Dan formasi apa? Karena setiap formasi itu beda-beda teman-teman ya. Oke, kita jawab. Oke. Ini juga kalau rekan-rekan ingin bertanya di kolom komentar channel ini, silahkan bertanya teman-teman ya. Admin akan berusaha menjawabnya, namun pertanyaan seperti ini harus dilengkapi begitu. Informasinya apa? Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Marianus. Bagaimana dengan saya yang guru agama? Nah, untuk dipahami, guru agama itu baik agama Islam, Kristen, Hindu, semua nilai ambang batas kompetensi teknisnya itu sama teman-teman ya. 325 seingat admin. Nah, di sini dia nilainya itu 310. Sedangkan nilai ambang batas kategori 1 itu 325. Berarti Pak Marianus itu gagal di kompetensi teknis karena nilainya di bawah 325. Namun, jika beliau hanya seorang diri mendaftar di sekolah tersebut, maka beliau sudah pasti lulus. Karena nilai ambang batas kategori 3 ini adalah 275, teman-teman ya. Alias sudah ada pengurangan 10% dari nilai ambang batas kategori 1. Jadi 275. Jadi sudah bisa dipastikan di sini Pak Marianus ini akan lulus berdasarkan kategori 3. Jadi sebagaimana yang dijawab oleh rekan kita ini sudah benar sekali. Sepertinya beliau sudah paham teman-teman ya. Ini juga admin juga akan balas. Bapak lulus kategori 3. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita aja balas. Nah, jadi teman-teman itu kembali lagi admin di sini ingatkan teman-teman ya. Admin hanya ingin mengingatkan agar nilai ambang batas ini sekiranya rekan-rekan itu pahami. Paling tidaklah rekan-rekan itu tahu, misalnya kalau guru kelas TK nilai ambang batasnya berapa, kategori 1, kategori 3 berapa. Tidak perlu tahu untuk kategori 2 ini karena ini khusus untuk 50 tahun ke atas. Misalnya guru penjas di SD berapa, untuk bahasa Indonesia berapa, seperti itu teman-teman ya.
Jadi cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan rekan kita mewakili pertanyaan rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.